Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi dalam tutorial yang berbeda, di mana sekarang kita akan berbicara bagaimana melakukan produksi bahan ajar atau menciptakan bahan ajar untuk kita melakukan elaborasi. Dalam tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana memperbaiki daripada ensiklopedinya, bagaimana kita itu melakukan perbaikan terhadap instalasi yang sudah ada, dan begitu juga e-booknya kita melakukan instalasi pada komputer baru, dan kita akan melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang sebelumnya sudah ada, dan itu semuanya itu kita akan gunakan untuk eksplorasi. Untuk berelaborasi dalam hal ini kita akan menggunakan media presentasi yang sebelumnya itu kita itu sudah contohkan, ya. Sebelumnya itu kita contohkan, dan kami akan mengulang kembali tutorial yang sudah dilakukan. Untuk melakukannya, pastikan di dalam komputer Anda sudah tersedia Microsoft Office. Bila dipandang perlu, bolehlah melakukan instalasi. Saya akan ingatkan kembali, sebelum melakukan pengisian atau sebelum melakukan produksi bahan ajar dan lain sebagainya, pastikan di dalam komputer Anda sudah terdapat seperti antivirus misalnya, boleh dilakukan instalasi dan scan supaya pastikan bersih. Terus untuk memastikan animasi-animasi yang akan kita gunakan pada PowerPoint untuk membuat presentasi, pastikan di sini itu ada namanya flash player. Saya akan coba di sini itu flash player seperti ini. Ya, flash player bolehlah diinstal seperti ini. Lakukan install, ya, seperti ini. Sebelum kita itu melakukan pembuatan media ajar, dan kita akan klik done di sini itu, dan bolehlah kita itu menginstal Shockwave-nya untuk memastikan lagi, ya, untuk memastikan bahwasannya animasi akan berjalan. Ya, kebetulan ini akan lebih bagus kalau menggunakan online atau file yang langsung di-download dari internet. Ya, kita akan mulai melihat Microsoft Office-nya. Ya, di sini itu ada Microsoft Office seperti ini. Ya, lakukan kepada Microsoft Office itu buka file namanya Microsoft Office PowerPoint 2007. Ya, tampilannya seperti ini. Untuk melakukan penambahan tombol di sini atau untuk memfungsikan SWF dalam PowerPoint, pastikan di sini itu ada tombol developer, ya. Jika belum ada untuk memunculkan tombol developer di sana itu atau tulisan developernya di sana, bolehlah kita itu mengklik tombol Microsoft yang ada di sini. Saya akan melakukan klik kiri di sini itu. Lalu saya akan mengklik tulisan yang berbunyi PowerPoint Option, ya, seperti yang terlihat pada layar. PowerPoint Option. Saya akan klik kiri, ya, saya akan klik kiri. Maka akan muncul kotak dialog, di mana di dalam kotak dialog ada tulisan Show Developer Tab in the Ribbon, ya. So Developer Tab in the Ribbon belum tercentang, maka saya akan pastikan bahwasannya developer akan tercentang di sini untuk menampilkannya di atas. Lalu saya akan klik OK. Saya akan klik OK, maka tombol atau Developer Tab akan muncul di pojok atas kanan. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya,
Untuk slide yang pertama, pastikan di sini adalah judul. Misalkan di sini itu saya akan membuat bahan ajar, katakanlah biologi misalnya, saya akan ketik di sini itu biologi, ya seperti ini. Jika mau menambahkan dengan kelas tertentu, misalkan MA kelas 11 misalnya, bolehlah ditambah di sini itu kelas 11. Jadi biologi MA kelas 11, ya seperti itu. Untuk yang kedua, maka di sini itu judul yang kita akan ajarkan. Misalnya di sini itu judulnya itu adalah tentang fertilisasi misalnya. Ya, di sini itu saya akan membuat fertilisasi. Ya, seperti ini ketikannya, fertilisasi. Atau judul yang lain boleh, ini adalah sekedar contoh saja. Ya, jika sudah, tambahkan slide yang kedua. Ya, tambahkan slide yang kedua sesuai dengan ketetapan yang kita bicarakan. Untuk standar isi itu harus ada judul, harus ada standar kompetensi, kompetisi dasar dan indikator. Dan di sini saya akan meletakkan pada slide kedua ini adalah standar kompetensi. Ya, standar kompetensi, atau kalau mau disingkat boleh. Ya, standar kompetensinya itu saya akan singkat menjadi SK, dan kompetensi dasar itu saya akan menyingkatnya menjadi KD misalnya. Ya, jadi SKKD. Atau tidak usah dan juga tidak apa-apa, kita akan menggunakan kata SKKD seperti ini. Ya, SKKD. Tentunya di sini itu SK-nya apa? Tentunya SK-nya apa, standar kompetensinya apa, di sini itu kita akan pastikan, dan KD-nya itu apa. Ya, seperti ini. Di slide yang ketiga ini, ya, saya akan pastikan di slide yang ketiga ini adalah indikator. Ya, indikator. Slide yang ketiga ini adalah indikator. Ya, seperti ini, indikator. Dan di dalam indikator ini biasanya ada 1, 2, 3 di sini itu boleh, ya, di indikator. Setelah indikator, jika Anda ingin menambahkan slide yang lebih, ya, bolehlah di sini itu barangkali tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Nah, ini bagian yang kita akan bikin. Setelah itu kita akan masuk kepada materi. Ya, kita akan masuk kepada materi. Saya akan klik enter. Di sini itu saya akan menulisnya, judulnya materi kali ini adalah fertilisasi misalnya, atau pertumbuhan janin misalnya itu. Pertumbuhan janin, ya, janin, ya, salah, pertumbuhan janin, ya, fertilisasi atau pertumbuhan janin. Biasanya di materi ini tidak cukup satu slide, barangkali 10, barangkali 5, barangkali 6, kita tidak tahu. Tambahkan di sini pada bagannya. Tetapi yang jelas setelah materi itu kita akan masuk kepada latihan soal, ya, mungkin latihan soal, ya, latihan soal. Setelah itu barangkali di latihan soal ini juga terdiri dari beberapa slide, ya, baru kita itu masuk kepada evaluasi misalnya, ya, masuk kepada evaluasi, ya, seperti ini. Dan pada evaluasi ini tidak cukup
satu slide dia itu biasanya lebih daripada satu, bisa 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Dan di halaman terakhir ini saya akan mengucapkan terima kasih, ya, terima kasih, ya, seperti ini kira-kira. Jadi bagan bahan ajar yang saya bikin itu sudah ada bentuk sedikitnya. Ya, seperti ini, ada judul, ya, terus ada SKKD, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada materi. Dalam hal ini adalah pertumbuhan janin, ya, seperti itu. Sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, di sini kita akan sepakat bahwasannya untuk tombol yang pertama atau slide yang pertama yang akan membawa slide yang pertama, dia itu ditulis beranda. Cara membuat tombol sekarang. Perhatikan di sini itu ada insert pada kotak atasnya itu ada tombol insert. Saya akan klik insert, di sini itu ada tulisan save. Saya akan klik, ada panahnya ke bawah. Yang tiga ini selanjutnya kita akan sebut main button atau tombol utama. Dan yang bawahnya ini, yang paling bawah pojok di sini itu adalah tombol maju dan mundur atau action button untuk maju dan mundur. Yang pertama kita akan pakai adalah tombol utama ini alias main button. Ya, main button itu adalah tombol utama. Jika suka kotak, bolehlah pilih yang kiri atau rectangle istilahnya itu. Jika mau yang bentuknya oval atau bulat lonjong, maka bolehlah pilih yang tengah. Dan jika tidak memiliki segi atau persegi panjang tapi tanpa sudut siku-siku, bolehlah memilih yang paling kanan. Saya akan memilih yang oval, ya. Saya akan memilih yang oval dalam hal ini. Jadi saya akan mengklik kiri, lalu saya akan menggesernya ke samping, ya, seperti ini, sesuai dengan besar yang saya harapkan dan panjang yang saya harapkan. Akan terbentuk seperti ini. Lalu klik di sini itu drawing tool kalau memang mau langsung untuk mengubahnya di sini. Tetapi saya akan menggunakan dua tombol yang sama dalam hal ini supaya kembar. Saya akan melakukan pengkopian, ya. Saya akan copy lalu pastekan, ya. Lalu saya pastekan, ya, seperti ini yang terjadi. Dan saya akan menggesernya ke arah yang saya inginkan. Saya akan taruh agak atas sedikit, ya, seperti ini barangkali, ya, seperti ini barangkali. Atau kalau memang mau lebih ke kiri atau ke kanan, mungkin sedikit, boleh tekan kontrol, ya, supaya sedikit gerakannya, ya, seperti ini. Nah, kalau memang mau diubah bentuknya barangkali terlalu pipih, barangkali warnanya tidak bagus, untuk cara instannya itu klik drawing tools. Di drawing tools itu klik panah ke bawah pada huruf putih, hitam, biru itu mengikuti bentuknya itu. Nah, saya akan memilihkan yang hijau karena memang saya suka warna hijau di sini itu. Saya akan memilihnya. Jadi tombolnya itu seperti ini. Ya, dilihat tombolnya seperti ini. Ya. Karena tombol yang saya bikin itu ada tombol untuk beranda, ada tombol untuk SKKD, ada tombol indikator. Nah, ini udah 3. Ada tombol tujuan pembelajaran, 4 tombol. Terus pertumbuhan janin alias materi, ya, dan lain sebagainya. Saya akan hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 sudah masuk, 5. Terus 6, sudah 6 tombol. 7, ya, 7. Ya, saya akan menggunakan 7 tombol. Coba saya akan copy yang ini supaya memastikan kembar, ya, dengan membloknya. Lalu saya akan mengkopinya
Saya akan mengcopy dan paste, ya seperti ini. Lalu saya akan geser tepat berada sama, ya seperti ini. Lalu saya akan geser ke bawah, ya. Lalu saya akan geser ke bawah, ya. Lalu saya akan geser ke bawah. Saya akan lakukan berulang, ya seperti ini lagi, ya. Saya akan geser persis sama dengan yang pertama. Lalu saya akan membawanya ke bawah lagi, ya seperti ini. Saya akan lakukannya berulang lagi. Nah, di sini saya akan membuatnya double supaya mempercepat proses. Akan membuatnya double supaya mempercepat proses. Saya akan mengcopy. Saya akan mengcopy lalu paste. Ya, saya akan mempaste dengan jumlah yang sama sekaligus. Ya, seperti ini. Dia udah sama. Saya akan geret ke bawah. Saya akan geret ke bawah, tepat sama dengan yang sebelumnya. Ya, seperti ini kayaknya sama. Udah. Ya, seperti ini yang terjadi. Ini baru 6 tombol. Saya akan tambahkan 1 tombol lagi. Saya akan memblok 1 tombol lagi, atau 2 tombol lagi. Barangkali tombol keluar belum saya hitung tadi itu. Ya, saya akan klik untuk 2 tombol. Salah. Kalau cara yang seperti ini salah karena tidak terblok semuanya. Ya, seperti ini. Lalu saya akan copy, ya copy kembali dan akan meletakkannya persis sama dengan cara yang pertama. Ya, seperti ini. Saya akan turunkan. Saya akan turunkan seperti ini. Ini tombol sudah selesai. Ya, barangkali Bapak Ibu akan membuat lebih seni, boleh. Dengan warna yang berbeda, boleh. Nah, sekarang cara menulis tombol, ya. Saya akan klik insert seperti yang tadi saya lakukan. Boleh menggunakan text box yang ini, boleh. Atau kalau tidak, kita akan mengklik save. Lalu ada text box di sini, di bawahnya juga ada text box. Kesemuanya itu boleh dipakai. Ya, saya akan melakukannya sekarang. Saya akan pilih yang atas dalam hal yang ini. Saya akan pilih yang atas, lalu saya klik di tengahnya, sehingga sekarang saya akan menulis yang pertama ini adalah beranda. Ya, saya akan tulis beranda. Ya, ya seperti ini. Jika terlalu besar tulisannya, boleh diperkecil, tetapi kalau cukup tidak apa-apa. Saya akan melakukannya. Yang kedua di sini itu adalah SKKD. Ya, SKKD. Ya, seperti ini. Lalu tombol yang ketiga, ya, tombol yang ketiga ini saya akan mengasih label lagi dengan indikator. Kalau mau disingkat juga boleh, tetapi tidak usah. Indikator, ya. Ya, seperti ini, indikator. Lalu setelah itu saya akan menuliskan yang bawahnya itu adalah tujuan pembelajaran. Kalau mau disingkat barangkali tujuan titik pem. Ya, saya akan tulis pem, artinya pembelajaran. Pem, ya, pembelajaran. Pembelajaran, tujuan pembelajaran. Lalu saya akan lakukan lagi di sini itu adalah di bawahnya itu adalah materi sesuai dengan bagan yang kita bikin tadi, yaitu di sini itu adalah materi. Setelah itu, ya, setelah itu saya akan di sini itu latihan soal. Saya singkat aja karena terlalu panjang. Lat titik soal.
Ya, seperti ini kira-kira latihan soal, maksudnya materi, latihan soal, terus evaluasi. Di bawahnya itu saya akan taruh evaluasi. Di sini evaluasi. Ya, seperti ini. Lalu yang terakhir itu bolehlah kita itu tulis exit atau keluar. Ya, saya akan gunakan keluar karena Indonesia banget gitu ya. Keluar. Ya, seperti ini. Nah, merek tombolnya sudah ada. Ada beranda, ada SKKD, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada materi, latihan soal, evaluasi, dan keluar. Baik, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita itu memberikan solusi untuk tombol ini menjadi action button? Kita akan klik tepat berada di hijaunya, dalam lingkar hijaunya yang ini, ya, seperti itu. Lalu kita akan ambil ada gambar tangan di atas itu kita sebut dengan action button, ya, untuk membuat action button. Saya akan klik dan saya ingin beranda itu setiap diklik beranda maka dia akan lari kepada judul pembelajaran pada slide pertama. Maka saya akan klik slide di sini itu, lalu saya akan memasukkan biologi MA11 ini sebagai larinya, atau setiap diklik beranda itu akan lari kepada judul pertama, yaitu biologi MA11. Saya akan klik OK, ya, saya akan klik OK, lalu OK kembali. Ini sudah jadi. Lakukan hal yang sama pada tombol yang kedua. Lakukan hal yang sama pada tombol kedua. Klik action lagi setelah mengklik di kotak hijaunya itu. Saya akan klik action, lalu hyperlink to, ya, lalu klik panahnya di sini, cari kata slide, ya, cari kata slide, lalu pilih SKKD karena merek daripada tombol yang kedua ini SKKD atau tulisannya SKKD, ya, maka saya akan klik OK di sini. Saya akan klik OK dan OK lagi. Begitu juga indikator, ya, pada indikator kita akan klik action, ya, kita akan klik action, hyperlink to, pilih slide, ya, pilih slide di sini itu, ya, seperti ini, lalu klik indikator supaya sama dengan mereknya, yaitu indikator, lalu klik OK, di sini, lalu klik OK lagi, ya, seperti itu. Begitu juga tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran saya akan klik action button, ya, hyperlink to, ya, hyperlink to seperti ini, lalu slide, ya, tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Saya akan klik tujuan pembelajaran, lalu klik OK, Begitu juga pada materi, ya, begitu juga pada materi. Lalu saya akan klik materi, hyperlink to, slide, ya, tentunya slide di sini itu. Saya akan klik slide, lalu masuk kepada materi. Tentunya di sini itu adalah pertumbuhan janin misalnya atau fertilisasi. Saya akan klik judul daripada bahan ajar saya, lalu saya akan klik OK, lalu saya akan klik OK. Begitu juga di latihan soal. Jadi lakukan secara berulang seperti itu. Latihan soal saya akan larikan kepada latihan soal setiap memencetnya. Ya, seperti ini. Slide, lalu latihan soal. Ya, saya akan cari di sini ada latihan soal. Ya, seperti ini kira-kira. Lalu saya akan klik OK. Di sini itu ada evaluasi, ya, evaluasi. Lalu saya klik action, ya, action. Lalu hyperlink to. Maka saya akan memilih evaluasi, ya, milih evaluasi, ya, memilih evaluasi,
Ya, memilih evaluasi, lalu saya akan klik OK di sini, lalu saya akan klik OK. Lalu di sini itu adalah keluar. Ya, saya akan memilih action, ya, action hyperlink to, lalu keluar itu saya akan beri tombol keluar juga dengan slide, lalu masuk kepada terima kasih. Ya, ini adalah proses daripada tombol utama. Ya, proses daripada tombol utama. Terus bagaimana dengan slide-slide yang lain? Ya, bagaimana dengan slide-slide yang lain? Lakukan pemblokan terhadap semua tombol ini. Ya, lakukan pemblokan terhadap semua tombol ini dan kopikan, ya, kopikan kepada semua slide. Ya, slide yang kedua. Ini mungkin terlalu pinggir ya tulisan SK-nya. Saya akan geser ke agak kanan sedikit supaya ada jalan tombolnya, ya, seperti ini kira-kira. Saya akan paste di sini. Saya akan paste di sini, melakukan seperti itu juga di slide yang ketiga ini. Ya, tidak ada tulisan yang menghalangi, saya akan paste langsung. Di slide yang keempat ini begitu juga, tidak ada tulisan yang menghalang, maka saya akan lakukan paste. Pada slide 5 juga tidak ada, saya akan paste. Ya, saya akan percepat ya, untuk tidak berlama-lama, ya, karena memang seharusnya cepat saja kalau membuat seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira, paste. Seperti ini juga, lakukan paste, terus lakukan berulang sehingga tombol antara slide yang satu dengan slide yang lain itu terlihat kembar dan seolah-olah tombol ini tidak bergerak dalam dalam setiap gerakan daripada slide. Yang berubah itu seolah-olah isinya saja dan berada pada slide yang sama. Ini kira-kira tujuannya seperti itu. Ya, di keluar ini saya tidak akan mempastenya karena saya akan menambah tombol. Di keluar ini, ya, di ucapan terima kasih ini saya akan buang aja yang ini. Ya, saya akan buang aja, tidak apa-apa, terima kasih. Lalu di sini itu saya akan menggunakan text box untuk membuat tulisan. Ya, di sini itu saya akan menulis misalkan terima kasih. Misalkan terima kasih. Apakah Anda yakin? Misalnya ya. Apakah Anda yakin? Anda yakin? Yakin? Apakah Anda yakin akan keluar? Ini tanda tanyanya. Kira-kira seperti ini dia bertanya. Saya akan geser supaya lurus. Terima kasih, apa Anda yakin? Ya, ini geser. Saya akan rapatkan sedikit. Ya, boleh seperti ini. Kalau mau lebih besar juga boleh. Lalu di sini itu saya akan memberikan jawaban, ya, berupa tombol, mungkin ya seperti ini juga kira-kira. Di sini jawabnya iya. Jawabnya iya. Terus saya akan tombol yang kedua, jawabnya tidak. Ya, di sini itu tidak. Ya, seperti ini. Tidak. Ya. Seperti ini kira-kira, diluruskan aja. Diluruskan aja dan mungkin agak pinggir sedikit. Ya. Di sini sudah seperti ini, digeser aja. Boleh digeser agar tidak terlalu berjauhan. Ya, barangkali seperti ini. Ya, barangkali seperti ini. Iya dan tidak. Jika iya, maka harapan saya diklik, maka dia akan keluar. Maka di dalam insert kembali kita itu melakukan action button lalu hyperlink to. Maka kalau keluar berarti kita akan memilih and show.
ya seperti ini, lalu kita akan klik OK. Dan jika tidak, berarti kita harapkan kembali kepada yang pertama. Dalam hal ini sama dengan beranda atau materi boleh. Saya akan memilih kembali kepada beranda. Ya, dalam hal ini saya akan kembali ke beranda. Berarti slide, ya, slide saya akan memilih sama persis dengan beranda, yaitu merek, judul daripada bahan ajar, lalu saya akan klik OK. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ada hal yang kurang, ya, ada hal yang kurang pada materi, dan evaluasi biasanya lebih daripada satu slide, ya. Pada materi untuk yang lebih daripada satu slide, bolehlah membuat tombolnya dengan memanfaatkan action button yang berada pada pojok kiri ini. Misalnya tombol maju dengan menekannya, tombol maju lalu klik di sini di mana diinginkan, lalu klik OK, ya, lalu klik OK. Kalau mau diperkecil boleh, kalau mau dibesarkan boleh. Saya pikir ini perlu diperkecil aja supaya masuk semuanya pada slide, ya, seperti ini. Jika tidak puas dengan warnanya, barangkali mau sama dengan warna tombolnya, boleh ketik drawing, ya, drawing, lalu pilih sesuai dengan pilihannya sebelumnya. Kalau di sini hijau, maka saya akan pilih hijau. Begitu juga di slide yang kedua, barangkali maju dan mundur, ya, maju dan mundur. Ya, kalau supaya mau kembar, bolehlah kita copy aja di sini. Kita copy, lalu di sini juga kita akan melakukan paste biar posisinya sama, dan akan menambahkan tombol lagi, ya, tombol lagi berupa tombol mundur dengan mengklik shape yang ini. Pilih yang pojok bawah, dilihat di layar pojok bawah, klik saja, lalu klik di mana diinginkan, misalnya di sini, ya, seperti ini, klik OK. Tadi yang menjadi barometernya itu adalah garis, ya, disamakan saja di sini. Lalu kita akan perkecil biar sama antara kiri dan kanan, ya, seperti ini kira-kira. Lalu berikan warna yang sama, ya, warna yang sama tentunya dengan drawing tools, ya, seperti ini. Lalu kita klik panah, lalu kita akan mengklik yang hijau ini, ya. Ini terlihat gambar, ya, Bapak Ibu, seperti ini terlihat gambar. Supaya tidak capek ke slide-slide yang lain, boleh diblok yang ini dengan membloknya seperti ini. Lalu kita akan copy, ya, di copy biasa di sini itu. Lalu kita itu melakukan paste, ya, seperti ini. Lalu kita melakukan paste lagi seperti ini. Lalu kita melakukan paste lagi seperti ini, paste lagi, ya, seperti ini, dan paste lagi seperti ini, ya, lakukan paste. Jadi sepanjang ini diperlukan boleh melakukan paste. Kalau tidak, ya boleh mengambil salah satu dan lain sebagainya. Ya, barangkali yang ini kita lompati dulu. Ya, kita akan melakukan paste di sini. Lakukan paste kembali di sini, melakukan paste kembali di sini, ya, sampai di yang ini. Mungkin pada slide evaluasi ini kita perlu yang maju saja, ya. Kita akan kopikan tombol maju saja, ya, seperti ini kira-kira. Saya akan lakukan copy. Lalu saya akan meletakkannya pada evaluasi, ya, seperti ini, seperti halnya pada materi, ya. Mungkin di latihan soal juga melakukannya seperti itu. Saya akan lihat di latihan soal, ya, di latihan soal mungkin untuk slide pertamanya hanya perlu maju saja. Jadi saya akan hapus yang di sini sehingga terlihat seperti ini, seperti apa yang Bapak Ibu lihat pada layar.
Tahap yang ketiga jangan lupa berikan atau tempat. Saya akan minimize dulu supaya dapat dilihat. Siapkan folder, boleh di desktop, ya, boleh di aplikasi. Dalam hal ini saya akan mencobanya di desktop, ya, dan saya akan membuat folder dengan nama fertilisasi. Saya akan menulisnya fertilisasi atau pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin. Ya, seperti ini. Pertumbuhan janin. Foldernya udah disiapkan. Langkah penyimpanan. Setelah mempersiapkan folder, langkah penyimpanannya pastikan terarah pada folder yang telah disiapkan. Dengan melakukan dengan klik tombol Microsoft, lalu Save As, pilih yang atas karena ini akan dilakukan atau foldernya diperlukan untuk melakukan editing. Maka saya akan klik yang atas, lalu saya akan mengarahkannya pada desktop karena memang foldernya saya sudah sediakan di sana, dan saya akan klik tombol foldernya, lalu saya akan save sebagai biologi MA11. Saya akan tekan save. Ya, seperti ini kira-kira. Lakukan hal yang sama, ya, lakukan hal yang sama. Di sini itu adalah save as. Pilih yang kedua. Ya, pilih yang kedua di mana tulisannya itu adalah PowerPoint Show. Ya, saya akan melakukannya. Jangan lakukan perubahan nama. Ya, sekali lagi jangan lakukan perubahan nama karena terkait antara yang satu dengan yang lain, saling mengisi. Lalu saya akan save di sini itu. Ya. Saya akan tutup. Ya, saya akan tutup sekarang itu. Saya akan tutup dan saya akan membuka folder di mana saya tempat menyimpan kedua file tersebut. Tadi saya akan buka. Nah, ada dua file di sini itu. Yang merah, ya, yang merah ini adalah untuk melakukan editing, ya. Yang ini untuk melakukan editing. Yang ini adalah untuk melakukan show secara langsung, ya, show secara langsung dalam artian untuk mengajar, untuk kita package untuk dilakukan mengajar alias siap dilakukan untuk mengajar. Saya akan buka apa bedanya, saya akan lihat sekarang. Ya. Ternyata saat saya mengklik file yang berwarna merah itu ada deretan slide di sampingnya, ya, ada deretan slide di sampingnya dan saya siap untuk melakukan perubahan atau editing. Ya, saya akan tutup. Bagaimana halnya dengan show atau yang warna putih? Saya akan mengkliknya, ternyata slide-nya itu sudah siap untuk dijalankan. Ya, dilihat saya akan mengklik beranda misalnya, maka dia akan tetap pada slide yang pertama. Saya akan mengklik SKKD, maka dia akan lari kepada SKKD. Begitu juga indikator, maka dia akan lari kepada indikator. Begitu juga pada tujuan pembelajaran, maka dia akan lari kepada tujuan pembelajaran. Saya akan mengklik keluar. Ya, saya akan mengklik keluar. Ada pertanyaan di sini, terima kasih. Apakah Anda yakin akan keluar? Maka jika saya jawab tidak, ya, jika saya jawab tidak, maka dia akan kembali ke slide yang pertama. Tetapi bagaimana halnya kalau saya jawab yes? Saya akan klik keluar sekali lagi, lalu saya akan menjawab iya, maka slide akan berakhir. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Baik, untuk sesi ini saya anggap selesai dan bagannya itu udah siap atau telah sesuai dengan standar isi, di mana dia memiliki judul, memiliki SKKD, memiliki indikator, tujuan pembelajaran dan lain sebagainya.
Ada hal yang terpenting di sini karena memang PowerPoint yang kita maksud adalah PowerPoint yang kita akan gunakan di dalam proses belajar dan mengajar sebagai alat elaborasi pada pembelajaran. Maka ada baiknya kita itu mengetahui bagaimana kita itu memasukkan animasi pada PowerPoint. Dalam hal ini telah disediakan berupa folder di dalam aplikasi jenengan, yaitu di dalam harddisk jenengan pada folder aplikasi yang berbunyi animasi bahan ajar, ya seperti itu kesemuanya itu. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana memasukkan salah satu animasi. Di sini saya memilih salah satu animasi yang berjudul, saya akan tutup terlebih dahulu supaya lebih jelas. Saya akan memilihkan satu animasi SWF. Saya akan ambil dari sini yang saya siapkan. Saya akan mengambil animasi proses fertilisasi. Ya. Pertama saya akan lakukan adalah mengcopy file yang saya akan jadikan animasi kepada folder atau pada folder di mana saya itu menyimpan bahan ajar yang saya bikin. Lalu saya akan paste di sini supaya dia itu berada dalam satu folder. Setelah itu saya akan buka. Setelah itu saya akan buka file yang berwarna merah, yaitu untuk melakukan editing. Saya akan buka dengan menekan 2 kali. Saya ingin menaruh animasi tersebut pada judul, ya dalam hal ini judul misalnya. Sekali lagi saya akan ingatkan, untuk memasukkan animasi SWF pastikan SWF playernya itu sudah terinstall dan pastikan developer tabnya, kata developer pada tabnya itu sudah muncul. Saya ingatkan sekali lagi untuk memunculkan developer tab ya pada ribbonnya, maka kliklah Microsoft, lalu kliklah PowerPoint option ya, lalu beri centang pada